janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu, Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saya percaya saudara baik-baik dan sehat-sehat saja. Terima kasih Bapak Ibu yang telah tergabung di dalam ibadah online service hari ini. Itu sebabnya masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu membagikan link ini sebanyak-banyaknya kepada saudara, teman, dan kontak yang ada di dalam handphone saudara. Supaya setiap mereka juga diberkati seperti saudara yang telah diberkati. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan menerima tubuh dan darah serta minyak sebagai tanda kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya sebelum kita memulainya, persiapkanlah hati saudara, persiapkanlah Alkitab, roti dan anggur serta minyak. Dan kita akan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kita percaya firman Tuhan berkuasa penuh bagi kita. Roh Kudus sanggup melawat saudara di rumah masing-masing. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kasih Bapa kepada kita semua. Sebelum kita mulai, kita percaya bahwa semua ini karena anugerah Tuhan. Dan kita akan berdoa dan juga kita bersyukur bahwa besok adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu sebabnya saudara dan saya juga telah dimerdekakan karena Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, berterima kasih karena kasih karunia-Mu. Kami semua telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus kami bersyukur telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Dan kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dan kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami bersyukur dan berterima kasih telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Dan kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus, urapilah Pastor Joshua Tumakaka yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah anugerah-Mu terus berlimpah bagi anak-anak-Mu yang ada di rumah. Dan mereka yang mendengarkan diberi kekuatan, imannya dipulihkan, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan, apa yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali sia-sia. Terima kasih ya Bapa, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat memanggil-Mu, Bapa kami yang di sorga.
Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Yesus Kristus kita telah dimerdekakan. Dan hari ini mari bersama-sama datang ke hadirat-Nya. Bawa setiap ucapan syukurmu, tanggalkan setiap beban masalahmu, karena kita percaya ada jalan keluar yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, karena yang terbaik Tuhan telah berikan bagi kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku bisa kesetiaanmu sungguh mulia, dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sama-sama katakan. Menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia, dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah
haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dalam-Mu kami tenang. Dalam-Mu ada pengharapan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami tidak pernah dikoyakkan oleh keadaan. Karena kami percaya Yesus yang besar ada dalam setiap kehidupan kami. Dan kuasa-Mu yang besar boleh terjadi bagi setiap kami. Kemuliaan-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Yang sakit telah disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang luka Tuhan balut dalam nama Yesus. Tuhan berikan yaitu sukacita bagi setiap kami. Damai sejahtera-Mu melimpah bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah berfirman bagi setiap kami. Kami percaya firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu menjadi kehidupan bagi kami, sehingga boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Mari sama-sama angkat tangan kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Katakan sungguh indah Kau Tuhan, Yesus Kau terindah, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dimanapun kita berada, boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus.
Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, kami berterima kasih karena kami masih terpelihara di dalam keadaan yang sehat sempurna, semua karena anugerah. Dan kami juga bersyukur karena sebagai bangsa kami memasuki ulang tahun yang ke-75, semua karena kasih-Mu yang luar biasa bagi bangsa kami. Maka kami serahkan Bapak Presiden dan seluruh kementerian dan jajaran TNI Polri maupun anggota DPR, MPR, DPRD dan para kepala daerah. Kami percaya ya Bapak, Engkau mempunyai rancangan yang indah bagi bangsa kami. Bahkan kami imani bangsa kami terhitung di dalam kemuliaan-Mu di akhir zaman. Bagi kami semua ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena kami percaya Engkau bekerja, memulihkan dan memberkati bangsa kami. Dan lebih-lebih hari ini karena kami masih boleh bersama fellowship online untuk mendengarkan kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Roh Kudus urapi kami semua, urapi lidah bibirku dan biarlah setiap kata kalimat adalah kebenaran untuk menyampaikan kasih Bapa yang begitu besar. Menyampaikan Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kami, memberikan tubuh dan darahnya. Dan biarlah oleh kuasa Roh Kudus hari ini yang sakit disembuhkan, yang luka dipulihkan. Dan penuhi kami dengan kebenaran-Mu sehingga tidak ada satupun perkataan yang salah. Tapi semua yang kami ucapkan dan katakan, lebih-lebih yang hamba sampaikan adalah kebenaran yang memerdekakan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Semua dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Baik, shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita dan biarlah hari ini kita semua diberkati. Judul firman Tuhan yang akan kita terima hari ini terambil dari Mazmur 91. Di screen kita akan bisa lihat judulnya adalah Rahasia Mazmur 91 ayat 1. Karena Mazmur 91 ini menuliskan tentang berkat yang luar biasa bagi kita semua. Tetapi sesungguhnya dari semua kata-kata itu bisa terjadi ada rahasianya di ayat yang pertama. Maka kita akan baca Mazmur 91 ayat yang pertama. Demikian firman-Nya, Pastor Berti akan membantu kita untuk membaca ayat-ayat ini. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Di dalam teks King James, tulisan di dalam versi King James, akan diperlihatkan secara paralel. Ada kata-kata yang memang membedakan, tapi di situ adalah kekuatan yang luar biasa ditunjukkan. Kita akan lihat teksnya bahwa di dalam teks Indonesia orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Tetapi di dalam teks bahasa Inggris King James menggunakan kata dwelleth in the secret place, tempat yang rahasia. Dan dikatakan abide, jadi orang yang menjadi satu dengan Dia yang duduk di tempat yang maha tinggi. Dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita karena inilah kehendak Bapa bagi kita bahwa kita bukan hanya diberkati tapi kita benar-benar menjadi satu dengan Dia yang duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ini sebenarnya nubuatan yang diucapkan Daud ketika ditulis di dalam Mazmur pada pasal 110. Dia katakan kepada di dalam tulisan itu, saya akan baca Mazmur pada 110 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi ini ucapan yang dia menyebutkan bukan tentang dirinya tapi tentang Dia yang lebih berkuasa dari dia. Daud pada saat itu adalah raja Israel yang luar biasa. Raja yang diurapi dan sebenarnya itu adalah gambaran Yesus Kristus. Supaya kita memahami bahwa teks ini menunjukkan bagaimana kita dipanggil untuk mempunyai attitude, mempunyai mindset yang benar. Karena banyak orang bisa mengatakan firman itu sangat bagus. Mengucapkan firman, menghafal firman dan mendeklarasikan firman atau mengklaim firman untuk menjadi bagiannya. Tetapi teks ini mengatakan orang yang duduk, orang yang rest, orang yang tinggal duduk rest. Menjadi satu dengan Dia yang berkuasa. Supaya kita juga memahami bahwa inilah yang Tuhan inginkan. Kita bukan hanya sekedar mendeklarasikan firman atau janji Tuhan menjadi milik kita.
Tapi kita mengucapkan itu sesuatu ucapan yang lahir dari rasa percaya. Lahir dari sikap yang kita kita duduk, kita menjadi satu, kita tinggal di dalam Dia. Kita tahu Dia yang berkuasa ada bersama kita. Kita menyadari bahwa kita ada di dalam Dia. Itu sebabnya kita tidak takut dengan kegelapan malam. Kita tidak takut dengan sampar, dengan penyakit menular yang mengamuk. Kalau kita memahami kebenaran ini, karena kita tidak mau mengucapkan perkataan-perkataan janji Mazmur 91 dengan keresahan, dengan kekhawatiran. Itu sebabnya kalau kita pernah memahami Tuhan Yesus mengajar di dalam Matius pada pasal 6, dia katakan apa? Janganlah kamu khawatir dan berkata. Jadi Tuhan mau kita berkata lahir dari percaya. Di dalam tempat yang tersembunyi bahkan, suatu tempat rahasia antara murid-murid Yesus yang hanya 12 orang dan Yesus sendiri. Sebelum Yesus disalib di Sion, di Bukit Sion, di tempat dia melakukan yaitu perjamuan terakhir, the last supper, di mana Tuhan memberikan tubuh dan darahnya, Tuhan mengatakan janganlah gelisah hatimu, tetapi percayalah kepadaku. Supaya hari ini kita semua percaya bahwa tidak ada yang jahat dapat menjamah kita. Tidak ada celaka mara bahaya yang dapat mencelakakan kita. Karena kita ada bersama dengan Dia. Haleluya. Dan Dia ada di dalam kita. Dia telah memberikan tubuhnya dan darahnya supaya kita memahami yang pertama. Kitalah yang dimaksud orang-orang yang tinggal, yang berdiam, yang duduk, yang rest bersama Dia, Yesus Kristus. Di tempat rahasia yang tidak dikenal dunia, di tempat yang maha tinggi. Kita harus percaya kita ada bersama Dia sekarang ini. Kalau kita memahami ada virus yang sedang menjalar misalnya sekarang, itu tidak terlihat. Itu sebabnya dikatakan orang bisa menjadi takut dan khawatir. Orang bisa mengatakan semua deklarasi yang dia ucapkan, tetapi kemudian dia sendiri mempunyai kekhawatiran. Tuhan mau kita sekarang percaya bahwa di dalam Dia kita terpelihara sempurna. Di dalam Dia kita diproteksi. Kata lindungan di dalam teks Indonesia mempunyai teks Ibrani yang mempunyai pemahaman seperti ditudungi, di cover, ditudungi. Bahkan kata bernaung itu mempunyai pemahaman perlindungan, proteksi yang sempurna. Kita harus percaya, itu sebabnya kenapa Yohanes kemudian menulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 17 bahwa sama seperti Yesus sekarang di surga, seperti itulah kita sekarang. Kita harus percaya kita tidak ada di dalam kesusahan dunia sekarang ini. Tapi kita ada di dalam damai sejahtera bersama Yesus Kristus di surga. Memang kenyataan ini ada di dalam kehidupan kita. Tetapi ada kenyataan yang lebih real, yang lebih nyata bahwa kita ada bersama Yesus Kristus. Dan Bapa mengasihi kita supaya yang pertama tanamkan dalam diri kita bahwa kita ada di dalam Dia. Dia ada di dalam kita. Kita duduk bersama-sama dengan Yesus. Kita sekarang ada di dalam dunia menghadapi segala sesuatu dari tempat di mana kita telah memperoleh jaminan kemenangan. Itu sebabnya dikatakan bahwa Yesus duduk di sana untuk menantikan musuh-musuhnya dikalahkan, ditaruh di bawah kaki kita, jemaatnya, tubuhnya. Kita harus benar-benar percaya apa yang kita imani, apa yang kita ucapkan adalah ucapan-ucapan yang dikatakan dari tempat yang memberikan kepada kita jaminan kemenangan. Itu sebabnya Yesus sendiri yang telah memberikan tubuhnya, darahnya bagi kita. Dia sendiri yang mengatakan, Dia yang mengucapkan perkataan barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Karena ini adalah kehendak Bapa. Yesus dikorbankan supaya kita mempunyai jaminan keselamatan di dalam Dia. Dan kita ada di dalam Dia karena Bapa begitu mengasihi kita. Jadi yang pertama, apapun keadaan kita sekarang, percaya kasih-Nya melingkupi kita. Percaya anugerah-Nya menudungi kita. Percaya bahwa semua yang jahat tidak dapat menjamah kita. Percaya kita tidak dirancang untuk masuk ke dalam penghakiman Tuhan atas dunia ini. Tuhan akan menghakimi dunia, tapi kita dirancang justru untuk diselamatkan dari penghakiman itu. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan, dikuduskan karena iman. Itu sebabnya karena iman juga kita akan memperoleh semua janji Tuhan itu. Dan percayalah, pada akhirnya karena percaya bukan karena perbuatan kita mengerti. Kalau kita pernah membaca di dalam Yohanes pasal 6 pada ayatnya yang ke-11 kalau saya tidak salah. Itu Tuhan Yesus, saya akan bukakan
buat kita semua. Yohanes pada pasal 6 ini tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Pada ayatnya yang ke-11. Kita baca di situ atau dari ayat yang ke-10. Yohanes 6 ayat yang ke-10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Duduk. Kemudian dia katakan, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11. Saudara akan baca bersama-sama Pastor Berti, demikian firman-Nya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Bersama-sama Pak. Sebanyak yang mereka kehendaki. Katakan bersama saya sekali lagi. Sebanyak yang mereka kehendaki. Haleluya. Tuhan katakan kamu duduk dan Yesus angkat roti, dia pecahkan, dia melakukan perbuatan yang ajaib. Dan Yesus memberikan kepada mereka sebanyak yang mereka kehendaki. Justru ketika kita rest, justru ketika kita percaya kita ada di dalam Yesus, justru kita percaya bahwa dialah yang akan mengerjakannya untuk melindungi kita, memproteksi kita, memberikan kemenangan bagi kita. Justru dalam keadaan seperti itu, dalam attitude seperti itu, dalam mentalitas yang seperti itu, Tuhan mau kasih tahu sebanyak yang kamu kehendaki, apa yang menjadi keperluanmu, Tuhan sanggup berikan bagimu. Karena firman-Nya tidak akan gagal. Firman-Nya tidak bisa dibatalkan. Itu sebabnya Yesaya 55 pernah menulis seperti salju turun dan air hujan turun dan salju turun dari langit. Kemudian dikatakan untuk mengairi bumi, untuk menumbuhkan, memberi benih bagi penabur, roti bagi orang yang mau makan. Kemudian dikatakan demikianlah firmanku. Gambaran tentang Bapa mengatakan ketika Yesus datang hanya untuk memberkati. Dan dia katakan bahwa Yesus datang itu adalah firman yang datang bagi kita. Dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman itu akan menggenapi semua yang Bapa kehendaki. Bapa berkehendak melalui Mazmur 91 ini. Bukan tentang janji yang begitu besar saja. Tapi kamu dan saya rest. Kamu dan saya duduk. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, rest, percaya. Katakan semua yang kita perlu karena iman, karena percaya. Karena kita ada di dalam perlindungannya. Kita ada bersama dia, dia ada bersama kita. Semua karena kasih Bapa yang besar. Dan kita percaya bangsa kita memasuki ulang tahun yang ke-75 ini. Kita percaya di tengah segala sesuatu yang sedang terjadi. Ada rancangan Tuhan yang pasti digenapi bagi bangsa kita. Di dalam segala keadaan yang tidak semuanya bisa sepakat, di dalam segala keadaan di mana tidak semua orang bisa memiliki pemikiran yang sama, pemahaman yang sama. Kita berdoa pemimpin kita diurapi, semua orang-orang yang membantu, semua jajaran dan petinggi-petinggi yang mempunyai otoritas diurapi. Untuk bergerak ke arah yang Tuhan sudah tetapkan, yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita. Sehingga siapapun kita hari ini bisa percaya bahwa ketetapan Tuhan kepada bangsa kita adalah ketetapan Tuhan yang membawa damai sejahtera. Kok bisa pede banget Pak? Iya, karena kita yang berdoa. Karena kita mengucapkannya sekarang. Dan kita mengucapkannya karena percaya. Kita mengucapkannya karena Tuhan yang memegang kuasa atas segala sesuatu di bumi ini. Dan jika kita anak-anaknya yang sekarang ada di Indonesia berdoa, Tuhan katakan dia memberi semua yang dikehendaki. Maka di dalam kebenarannya kita percaya juga doa kita bagi bangsa kita, Tuhan Yesus pasti jawab. Haleluya. Maka percayalah kita semua terhitung dalam bilangan orang-orang yang akan menerima keselamatan. Dan biarlah melalui bangsa kita juga Bapa di surga dipermuliakan. Ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan melalui bangsa Indonesia. Dan yang kedua, mari kita lihat di dalam Mazmur 91 pada ayat yang pertama itu menuliskan sesuatu yang kalau kita perhatikan luar biasa. Karena di situ menggunakan kata yang maha tinggi. Teks aslinya El Elyon. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. El Elyon. El Elyon pertama kali muncul itu ketika Melkisedek membawa roti dan anggur di dalam Kejadian 14. Pada ayatnya yang ke-18, 19, 20 ketemu dengan Abraham yang waktu itu Abraham
habis berperang mengalahkan raja-raja Kedar Laomer dan beberapa raja, dan Abram membawa kembali Lot dan jarahan yang telah diambil oleh raja-raja dan kelompok Kedar Laomer. Dan di situ dikatakan bahwa Melkisedek, imam besar agung, membawa roti dan anggur. Dan dia berkata, terpujilah kiranya Bapa yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Itu berbicara El Elyon. Dan dikatakan diberkatilah kiranya Abraham. Dan terpujilah Bapa yang Maha Tinggi yang telah memberkati Abram. Baru kemudian Abram memberikan persepuluhan. Untuk pertama kalinya roti dan anggur diucapkan. Untuk pertama kalinya El Elyon diucapkan. Untuk pertama kalinya persepuluhan diucapkan. Supaya kita memahami memang persepuluhan itu tidak diberikan karena suatu persyaratan. Persepuluhan itu tidak semua orang memberi. Itu yang memberi adalah orang yang mengerti bahwa dia adalah orang yang diberkati oleh Bapa yang Maha Tinggi. Haleluya. Dan Bapa yang Maha Tinggi memberkati dengan cara apa? Memberi roti dan anggur. Itu suatu gambaran, picture tentang kasih Bapa yang terbesar. Bapa yang Maha Tinggi memberi tubuh dan darah Yesus buat kita sekarang. Supaya kita memahami kata El Elyon menjadi suatu tempat rahasia. Karena kita yang menerima tubuh dan darahnya itu sama seperti ketika Yesus memberi roti dan anggur kepada murid-murid yang 11 di tempat yang rahasia. Dan Tuhan katakan inilah tubuhku, inilah darahku. Itu tidak semua orang tahu tempat itu. Itu hanya murid-murid yang bersama-sama dia. Yang 11 karena Yudas sudah pergi meninggalkan Yesus. Untuk kemudian mengkhianati Yesus. Supaya kita mengerti. Yang kedua bukan tentang kita rest ataupun kita percaya saja. Bukan tentang mentalitas kita dan sikap kita. Tapi yang kedua tentang siapa yang kepadanya kita rest. Siapa yang kepadanya kita duduk bersama, berdiam bersama. Karena kata El Elyon ini di dalam teks Ibrani pada pasal 10 menjelaskan dengan cara yang berbeda. Karena kata duduk di situ dipergunakan di dalam teks Ibrani untuk kasih tahu bahwa Yesus duduk setelah melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh imam siapapun. Ini adalah perbuatan yang dahsyat yang dilakukan oleh Yesus. Kita akan baca Ibrani pasal 10 ayat 11 dan 12. Demikian firman-Nya. Pastor Berti akan baca bersama-sama dengan kita. 2, ya. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya. Dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena Tetapi dosa. Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena apa Pak? Dosa. Karena dosa. Terus? Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Bapa. Haleluya. Jadi siapa yang duduk? Yesus yang Maha Kudus. Ya benar. Tapi bukan karena itu dikatakan Yesus duduk. Siapa yang duduk di sana, di tempat yang maha tinggi? Yesus yang adalah kebenaran. Ya betul, Yesus adalah kebenaran. Yesus yang Maha Kudus. Yesus yang berkorban bagi kita, ya. Tetapi konteks di situ Yesus duduk karena dia telah menghapus segala dosa kita. Haleluya. Kita harus percaya itulah kebenarannya. Itu sebabnya kita, kamu dan saya menjadi rest, duduk bersama-sama Yesus di sebelah kanan Bapa. Berbicara tentang kekuasaan, tentang otoritas yang maha tinggi. Yang pertama benar-benar harus kita pahami, kita tanamkan. Karena kita bukan lagi orang berdosa. Karena itu dikatakan imam di dalam perjanjian yang lama di ruang Maha Kudus tidak ada tempat duduk, di ruang kudus tidak ada tempat duduk, di pelataran tidak ada tempat duduk. Untuk mengatakan imam terus bekerja setiap hari, bahkan setiap bulan, setiap tahun terus menerus dan tidak pernah selesai. Kenapa? Karena dosa tidak pernah dapat dihapuskan. Tapi Yesus membawa darahnya sendiri. Dan dia mempersembahkan darahnya ke tempat yang maha tinggi. Untuk membawa darah persembahan, darah yang suci kudus yang dipersembahkan. Untuk menanggung segala dosa kita. Sehingga kita sekarang bisa memahami. Kenapa kita dengan percaya bisa memahami dan mengimani kita duduk di tempat yang maha tinggi. Karena begitu besar kasih Bapa yang telah menebus kita, membayar kita, membebaskan kita dari kutuk dosa. Sehingga kita sekarang ada bersama-sama dengan Yesus. Di dalam kekudusannya, di dalam kebenarannya. Jadi yang pertama,
Kita nggak mungkin mengucapkan ayat-ayat Mazmur 91 dengan ketakutan, dengan keresahan, dengan merasa terancam. Kita mengucapkan kata-kata di Mazmur 91 bahwa 1000 orang rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, tapi semua kutuk itu tidak akan menimpa kita. Malapetaka tidak akan mendekat kepada kita. Karena kita rest, karena kita percaya. Yang kedua, karena kita tahu kita telah dikuduskan, kita telah dibenarkan. Kita tidak terhitung lagi sebagai orang-orang yang berdosa. Itu sebabnya apa yang dikatakan bahwa Yesus membawa darahnya, kemudian mempersembahkan korban darahnya. Dan kemudian dia duduk. Karena urusan tentang dosa sudah selesai. Semua benar-benar sudah selesai. Tidak ada lagi dosa. Itu sebabnya kalau kita baca Kejadian pada pasal 15 ayat yang pertama. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, mari kita baca. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Janganlah takut Abram, janganlah takut Abram. Perkataan ini diucapkan sesudah apa? Sesudah pasal 14. Ia menerima roti dan anggur. Dia menerima dari siapa? Imam besar yang maha tinggi, Melkisedek. Menurut peraturan hukum Taurat, imam selalu dari keturunan Lewi. Melkisedek bukan keturunan Lewi karena Yesus keturunan Yehuda. Tapi Melkisedek ada aturannya sendiri. Yaitu imam yang mempunyai hidup yang kekal. Lewi semuanya mati, gak ada yang hidup kekal. Tapi Yesus dia mati dan bangkit. Itu sebabnya kita harus memahami ketika Yesus duduk. Untuk memberikan kepada kita jaminan kemenangan. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dan dia sekarang mau kita percaya kita ada bersama-sama dia. Dikatakan sama seperti dia sekarang, kita sekarang ini ada di bumi seperti itu. Supaya kita memahami tubuh kita memang tubuh yang masih dapat dikalahkan penyakit. Tubuh yang ada dosa di dalamnya keturunan Adam. Tetapi kita yang ada di dalam tubuh ini adalah kita yang telah dibangkitkan dari maut, dibangkitkan bahkan telah menerima penebusan atas segala kutuk dosa. Karena Yesus yang duduk di atas di tempat yang maha tinggi di sebelah kanan Bapa di surga adalah Yesus yang telah menang, yang telah bangkit dari maut. Dan waktu Yesus disalib, dialah yang disalib ganti kita. Sehingga kita harus bisa melihat bahwa kita sudah disalib, kita sudah mati. Dan semua dosa kita sudah selesai, Yesus sudah bangkit. Sehingga kita sekarang yang hidup sekarang mengatakan Yesus Kristus Tuhan adalah kehidupan yang telah masuk dalam kehidupan yang baru. Makanya kita dikatakan lahir baru di dalam kehidupan yang memberikan kepada kita pengharapan. Apa yang disebut lahir baru? Lahir ke dalam kehidupan yang telah menang atas maut. Itu sebabnya kita, kamu dan saya tidak akan mengalami maut lagi sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita terhitung dalam bilangan orang-orang yang telah memiliki hidup yang kekal. Dan itulah keselamatan. Supaya kita percaya yang kedua. Kita bisa rest, kita bisa duduk, kita bisa menerima semua yang kita kehendaki by faith. Kita percaya kita tinggal di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang mengerjakan semuanya. Supaya kita memahami bahwa kita bisa duduk bersama-sama Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Dalam perjanjian lama dikatakan tempat rahasia, secret place. Gak ada yang tahu itu. Karena mereka tidak mengenal Yesus. Tapi kita sekarang mengenal Yesus. Kita tahu tempat itu. Itu adalah tempat di mana kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus menerima tubuh dan darahnya. Menerima kasih Bapa yang begitu besar. Sehingga kita bisa percaya sekarang. Sama seperti Yesus kudus. Kita telah menjadi kudus di dalam Yesus. Sama seperti Yesus benar. Kita telah menjadi benar di dalam Yesus. Supaya kita jangan merasa, oh ada orang yang lebih kudus dari kita. Oh orang itu bisa ada bersama Yesus karena dia mempunyai kekudusan yang ekstra dengan kita. Tidak, kita telah menjadi kudus karena Yesus. Di dalam Dia kita telah dikuduskan. Oleh persembahan tubuhnya kita dikuduskan bahkan satu kali untuk selama-lamanya. Dan Roh Kudusnya diberikan kepada kita sebagai meterai. Sehingga kita akan memperoleh semua yang baik dari Tuhan secara natural karena itu ditaruh di dalam kita. Kita harus rajin, kita harus tekun, kita harus punya etos kerja yang luar biasa. Tapi itu bukan karena hasil usaha, tapi karena di dalam kita ada kehidupan Kristus.
Dia yang menggerakkan kita. Dia yang bergerak di dalam kita. Dia yang akan merubah pribadi dan karakter kita. Semua karena Kristus. Itu sebabnya jangan ragu, jangan takut. Tuhan mau kita percaya bahwa kita ada bersama-sama dengan Dia yang sangat mengasihi kita. Siapa namanya? Yesus Kristus. Haleluya. Kita boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan kepada keluargamu atau siapapun di sebelahmu, katakan kau adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Dan kita akan diberkati oleh karenanya. Nah yang ketiga, kita harus pahami tentang apa yang Bapa kerjakan di dalam Yesus Kristus. Karena ketika kita berbicara duduk di tempat yang maha tinggi dan memahami apa yang ditulis di kitab Ibrani, kita tahu bahwa itu tentang salib. Dan tentang salib kita akan lihat bagaimana cara Tuhan menerangkan apa yang ada di 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan hal yang ajaib karena Tuhan seperti melakukan pertukaran. Dan di dalam pertukaran itu dia juga seperti membalik kenyataan hidup kita. Mari kita baca, demikian firman-Nya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Bapa. Dia yang tidak mengenal dosa, di dalam Dia tidak ada dosa, Dia tidak pernah berbuat dosa. Bapa telah menjadikan Yesus berdosa, bayangin. Bahkan menggunakan kata menjadi dosa karena kita. Kata karena dalam bahasa aslinya mempunyai pemahaman ganti kita. Bertukar tempat dengan kita. Supaya di dalam Dia sekarang yang duduk di sebelah kanan Bapa kita dibenarkan. Kata dibenarkan ini yang Yesus berikan gambarannya ketika mereka duduk untuk menerima roti ketika Yesus pecahkan roti kepada 5.000 orang laki-laki. Dia katakan suruh mereka duduk. Kemudian Yesus memecahkan roti. Kemudian Yesus berikan kepada mereka semua yang mereka kehendaki. Konteksnya karena Yesus telah mengganti kita. Sehingga kata mengganti ini seperti kehidupan kita dibalik. Kehidupan kita dibalik. Supaya kamu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut untuk semua kesalahan, kegagalan hidup. Untuk semua yang sedang terjadi yang tidak sesuai dengan imanmu, harapanmu. Karena kalau engkau percaya, apabila engkau percaya kebenaran ini, Bapa sanggup membalik itu semua. Bahkan Dia telah ucapkan di kitab Nehemia, Dia sudah katakan Dia mengubah kutuk menjadi berkat. Sehingga kalau kamu sekarang dalam keadaan yang tidak seperti imanmu, tidak dalam keadaan yang seharusnya engkau alami. Dalam keadaan seperti itu adalah kenyataan hidup. Tetapi di dalam dirimu ada kenyataan yang lebih dahsyat karena Bapa sanggup merubah itu semua. Itu sebabnya tentang Yesus di dalam Yesaya 53, kalau kita baca Yesaya 53, kita akan baca dari ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Demikian firman-Nya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Ayat pasal 53 ayat yang keempat bersama-sama kita baca. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Bapa. Ayat yang kelima bersama-sama. Tetapi Dia tertikam oleh apa? Karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh apa? Bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayo kita bersukacita, kita memuliakan Yesus Kristus. Haleluya. Ini semua hal-hal yang tidak mungkin kita bisa peroleh dengan perbuatan kita sendiri. Dengan jelas dikasih tahu Dia yang dihina, Dia yang direndahkan. Dan apa yang telah terjadi di dalam kehidupan Yesus menanggung segala kutuk dosa kita di atas kayu salib, itu bukan hanya sejarah. Itu adalah kebenaran untuk sekarang kita memperoleh kebenaran di hadapan Bapa. Karena kita percaya apa yang Bapa kerjakan. Itu sebabnya kita bukan hanya rest.
Kita bukan hanya tahu apa yang Yesus telah kerjakan sehingga dia duduk di sebelah kanan Bapa. Tapi kita benar-benar hari ini mau mengimani. Penyakit kita memang sudah ditanggung. Bilang amin untuk itu. Segala kegagalan kita memang sudah ditanggung. Itu kenyataan yang lebih real. Sama seperti sekarang orang menakutkan banyak hal yang tidak mereka lihat. Belum mereka lihat, bahkan mereka tidak sanggup lihat. Tapi ketakutan itu nyata. Biarlah sekarang karena kita bisa melihat apa yang tidak dapat dilihat orang dunia. Bahwa kita meyakini, mengimani dan percaya penyakit kita sudah ditanggung. Kutuk kita sudah ditanggung. Kemiskinan kita sudah ditanggung. Biarlah kita juga dengan nyata bersuka cita by faith karena iman. Karena kita tahu apa yang kita imani pasti digenapi di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Itu sebabnya Mazmur 91 memberikan jaminan yang begitu luar biasa. Bahkan kalau kita baca penghujung dari Mazmur 91 dikatakan jika kamu berseru, jika dia berseru. Jadi orang yang ada bersama-sama Yesus berseru kepadanya, Tuhan katakan aku akan menjawab. Dan dia katakan apa jawabannya? Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, di dalam kesusahan. Aku akan meluputkan dia dan memuliakan dia. Supaya Tuhan dimuliakan dengan kebenaran ini. Kenapa? Karena dia bukan hanya memberikan kepada kita kemenangan saja. Tapi dia memberikan jaminan kemenangan kepada kita dengan cara kita melalui hidup kita yang kita sedang jalani sekarang. Dengan banyak tantangan, dengan iman. Bahwa kita pasti menang. Karena Tuhan bukan membereskan masalah dengan menyingkirkan masalah saja. Tetapi dia berjalan bersama kita menghadapi semua masalah. Dan Tuhan mau ketika kita menjalani dengan rest. Dengan mentalitas bahwa kita duduk bersama-sama Yesus di sebelah kanan Bapa. Di tempat kemenangan, di tempat rahasia. Dan kita bersama-sama menerima kasih-Nya. Dalam konteks kita menerima tubuh dan darahnya. Kita menerima minyak sebagai tanda kemuliaan sebagaimana ditulis di Ibrani 1 ayat 9. Tuhan Yesus diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Kita sekarang menerima kuasa Roh Kudus dan kita menerima kemuliaan karena percaya Yesus Kristus. Jangan pernah takut lagi. Ayat yang dikatakan sesudah Abraham menerima roti dan anggur, dikatakan jangan takut Abraham. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Iman saudara dan saya kepada Yesus Kristus akan memberikan saudara dan saya memperoleh upah yang sangat besar. Katakan amin untuk hal itu. Iman saudara dan saya kepada Yesus Kristus yang disalib, yang telah mati, dikuburkan dan bangkit. Membuat kita sekarang akan melihat Tuhan akan membalik kutuk menjadi berkat. Penyakit kita akan dibalik dengan bahasa yang terus terang. Kalau saudara menerima laporan kedokteran, saya pun sering memeriksa kesehatan saya dan sering melihat hal-hal yang kurang baik di dalam laporan itu. Saya pulang taruh minyak di kertas itu dan saya katakan Tuhan ini tidak akan terjadi. Tuhan akan berikan aku kesehatan, kesembuhan. Kadang-kadang ada keraguan, kadang-kadang ada ketakutan juga. Tapi pada saat itu datang, bangkitkan imanmu, teguhkan hatimu dan ucapkan dengan rest, dengan percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Saya berdoa yang sakit semua disembuhkan. Yang luka semua dipulihkan. Dan jangan pernah ada kekhawatiran lagi. Tuhan sanggup merubah hidupmu. Karena Bapa mengerjakannya dengan menukar anaknya sendiri. Menjadi dosa supaya kita sekarang menjadi kudus, menjadi benar. Dia dihina supaya kita yang percaya dimuliakan. Dia direndahkan supaya kita yang percaya ditinggikan. Dia telah menjadi orang yang dihitung sebagai orang-orang yang berada bersama-sama pemberontak, pembunuh, pemerkosa, orang-orang jahat. Supaya kita sekarang yang jahat dipulihkan, diubahkan. Menjadi orang-orang yang akan melakukan kebenaran. Karena Yesus Kristus. Terpujilah Bapa, terpujilah Yesus Kristus. Dan selamat ulang tahun untuk bangsa kita Republik Indonesia yang ke-75. Kita percaya kuasa Mazmur 91 akan menjadi berkat bagi bangsa kita. Bagi Bapak Presiden, bagi semua jajaran kementerian TNI, Polri dan semua kepala daerah, anggota DPR, MPR dan terutama keluargamu, keluargaku dan keluarga kita semua. Haleluya, dengan sukacita bersama-sama katakan amin. God bless, shalom. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara.
Puji Tuhan, kita semua bersuka cita. Boleh sekali lagi katakan kanan kirimu, jangan takut, percaya saja. Percaya apa? Karena setiap kita telah duduk bersama-sama dengan Bapa, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus untuk menerima semua yang terbaik. Saat ini sebagai tanda ucapan syukur kita akan memberikan persembahan. Selamat memberi persembahan dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Bapa memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama katakan sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Amin. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Bapa memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Bapa memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Angkat roti ini dan kita bersyukur. Inilah kehendak Bapa, kita semua duduk rest menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan menerima kasih karunia-Nya yang besar. Dan kita mengingat kasih Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita bersyukur karena oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita semua telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kita telah beroleh pengampunan dosa. Segala dosa kita telah diampuni. Kita sekarang ada bersama-sama Tuhan Yesus duduk di dalam naungan yang maha tinggi, El Elyon. Dia yang sangat mengasihi dan memberkati kita, yang berkuasa atas bangsa-bangsa dan berkuasa atas segala sesuatu. Agar kita hari ini juga berdoa, bangsa kita diberkati dengan kekuasaan dari surga, dengan berkat-berkat yang luar biasa yang membebaskan bangsa kita dari semua penderitaan, dari semua kesusahan, bahkan membebaskan bangsa kita dari resesi ekonomi. Dan kita semua menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kita telah dikuduskan, dibenarkan menerima kemuliaan. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kita percaya penyakit kita sudah disembuhkan. Kita sekarang hidup oleh kuasa Roh Kudus di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Memiliki hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kita bersyukur karena di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata tetelestai. Kita percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Kita memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima, kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah yang tertumpah, tercurah dari atas kayu salib. Darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kita telah memperoleh pengampunan dosa. Kita memperoleh penebusan yang kekal. Kita memperoleh pendamaian atas segala dosa-dosa kita. Kita memperoleh perlindungan yang sempurna. Kita semua dijaga malaikat. Memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Untuk kita semua hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Menang atas yang jahat. Menang atas dosa. Oleh kuasa Roh Kudus pribadi dan karakter kita diubahkan. Untuk menjadi anak-anak Bapa. Murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang berbuah banyak. Menjadi satu tubuh Kristus yang esa. Kita semua adalah mempelai Tuhan. Yang suci, yang kudus, tidak bercacat celah. Kita akan diangkat menyambut Tuhan Yesus datang. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Minyak zaitun ini dikuduskan dan kita bersyukur oleh kuasa Roh Kudus kita diurapi. Roh Kudus memenuhi kita, memberkati kita, dan biarlah di mana minyak ini ditaruh, dicurahkan, ada mujizat, ada kemuliaan, ada kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah atas kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya, saya percaya siapapun saudara yang telah mengikuti ibadah online GCCC pasti diberkati, amin. Karena kita adalah anak-anak Bapa. Yesus berjanji, apa saja yang kita kerjakan Dia akan menyertai dan memberkati. Seperti firman yang baru saudara dengar. Dan saya percaya setiap pemberian saudara yang saudara beri dengan rela hati, dengan sukacita, lebih dengan iman, pasti Tuhan akan berkati lebih lagi, berlipat-lipat kali ganda. Amin. Biarlah saudara bisa menjadi partnership pelayanan ini, sebab kabar baik dari tempat ini kita rindu akan disebarluaskan sampai ke bangsa-bangsa, supaya sebanyak-banyaknya orang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya di layar saudara kami taruh nomor rekening BCA, yaitu 8700 133177, dan juga persembahan persepuluhan melalui Bank BCA 8700 105777. Saudara dengan iman saat ini transfer melalui M-Banking, dan jangan lupa juga kami siapkan QR atau barcode, saudara scan
dan saudara bisa transfer sekarang juga. Dan kami percaya setiap pemberian saudara yang saudara beri di dalam Yesus, itu semua tidak ada yang sia-sia. Itu semua akan dipakai untuk memuliakan Tuhan Yesus. Percayalah, rumah tanggamu pasti diberkati, usahamu, bisnismu pasti diberkati. Segala sesuatu yang kau kerjakan, pasti Tuhan Yesus berkati. Amin. Dan juga kami taruh nomor-nomor pastor GCC. Dengan sukacita kami menantikan telepon saudara. Kami siap melayani saudara melalui pelayanan doa. Telepon kami. Kita akan berdoa untuk apapun kebutuhan saudara. Amin. Kita percaya biarlah kita semua menerima kesembuhan, kesehatan. Bahkan di masa-masa pandemi ada resesi, tapi Tuhan akan memisahkan kita menerima berkat yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Dan jangan lupa kita punya program saudara. Setiap jam 9 malam kita berdoa bersama di tempat saudara berada. Amin. Pas jam 9 malam kita berdoa. Berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk GCC, untuk gereja-gereja Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Juga kita akan berdoa memberkati yaitu keluarga-keluarga kita. Dan supaya kita menerima keselamatan yang kekal. Dan juga kami mengharapkan dukungan saudara melalui link YouTube GCC yang saudara buka. Tekan tombol like dan akan keluar nanti kolom komentar. Saudara isi. Kalau saudara masih bingung, awam, bisa perkataan-perkataan yang memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Pastor, saya sangat diberkati. Dan juga saudara bisa bersaksi sedikit di dalam komen itu. Amin. Tapi tentu singkat. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Supaya pelayanan ini benar-benar nanti akan memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, sebelum kita menerima berkat, kita akan berdoa bersama. Mari siapkan hatimu, kita menerima berkat. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kita bersyukur. Bapak, terima kasih untuk fellowship yang indah. Fellowship yang luar biasa yang kami nikmati hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus, kami semua telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar. Dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami bersyukur ya Bapa. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami bersyukur Bapa. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Bapa, terima kasih, kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanyalah bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa melimpah atas kita sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus, tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, kita akan diangkat di dalam kemuliaan-Nya. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin.